Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Andrew Kusumo Bagus Risdianto, NIM A1120221454. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu dokumen spesifikasi kebutuhan perangkat lunak, jual item top up game berbasis web untuk Ibu Etika Kartika Dharma Mkom, yang dipersiapkan oleh satu Dimas Bagaskoro Priambodo NIM A112022144701, Lutfi Zulkarnain Asidik A112022144475. Tiga, ada Ilham Sidik A112022144482, Aziz Gali Herdianto A112022144483, dan saya sendiri Andro Kusumo A112022144504. Ada daftar isi. Yang pertama, pendahuluan. Poin pertama, ada tujuan penulisan dokumen. Poin kedua, ada lingkup masalah. Poin ketiga, ada definisi dan istilah. Poin keempat, ada aturan penanaman dan penomoran. Yang kelima, ada referensi. Yang keenam, ada ikhtisar dokumen. Untuk yang kedua, deskripsi umum perangkat lunak. Untuk poin pertama, ada deskripsi umum sistem. Poin kedua, ada fungsi produk. Fungsi ketiga, ada karakteristik pengguna. Dan poin keempat, ada batasan. Untuk yang ketiga, ada deskripsi umum kebutuhan. Yang di poin pertama, kebutuhan antarmuka eksternal, antarmuka pengguna. Untuk poin kedua, ada deskripsi fungsional, ada use case diagram. Yang kedua, poin pertama dan poin pertama, diagram aktivitas. Untuk tiga, poin ketujuh, batasan perancangan. Untuk yang 3.8, ada ringkasan kebutuhan. 3.8.1, ringkasan kebutuhan fungsional. Untuk yang 3.8, poin kedua, ringkasan kebutuhan non fungsional. Yang selanjutnya ada kontribusi anggota kelompok dan lampiran A. Ada daftar tabel. Tabel pertama ada aturan penamaan dan penomoran. Tabel kedua ada karakteristik pengguna. Tabel ketiga ada ringkasan kebutuhan fungsional. Tabel 4 ada ringkasan kebutuhan non fungsional. Satu pendahuluan. Satu poin pertama. Tujuan penulisan dokumen. Dokumen ini berisi tentang spesifikasi kebutuhan perangkat lunak atau SKPL. Dokumen SKPL merupakan spesifikasi kebutuhan perangkat lunak yang akan dikembangkan. Dokumen ini digunakan oleh pengembang perangkat lunak sebagai bahan acuan dalam proses pengembangan dan sebagai bahan evaluasi pada saat proses pengembangan perangkat lunak maupun di akhir pengembangannya. Dengan adanya dokumen ini, diharapkan pengembangan perangkat lunak akan lebih terarah dan lebih terfokus serta menimbulkan ambiguitas terutama bagi pengembang perangkat lunak. Untuk yang poin kedua, lingkup masalah. Top-up item berbasis web ini dibuat untuk mempermudah konsumen untuk melakukan transaksi membeli. Selain itu, dengan menggunakan sistem ini, transaksi pembelian juga akan berlangsung aman karena dari web langsung diarahkan ke aplikasi media sosial milik kami. Rancang bangun sistem informasi web yang akan dikembangkan memiliki beberapa ruang lingkup yang harus dikerjakan sebagai berikut. Yang pertama, ada menganalisis setiap harga produk yang merupakan keterkaitan dengan game online, baik item, voucher, dan lainnya. Untuk yang kedua, ada mendesain sebuah sistem yang mendukung dalam pembuatan sistem informasi jual beli. Untuk yang ketiga, menerapkan serta melakukan pengujian sistem informasi. Untuk pertama dan poin yang ketiga, di sini ada definisi dan istilah. Berikut adalah daftar definisi dan istilah penting yang digunakan dalam dokumen SKPL ini. Yang pertama ada SKPL adalah spesifikasi kebutuhan perangkat lunak atau dalam bahasa Inggrisnya sering juga disebut sebagai Software Requirement Specification, dan merupakan spesifikasi dari perangkat lunak yang akan dikembangkan. Yang kedua ada web browser, adalah suatu program atau software yang digunakan untuk menjelajahi internet untuk mencari informasi dari suatu web yang tersimpan di dalam komputer.
Yang ketiga ada HTML, adalah singkatan dari Hypertext Markup Language, merupakan sebuah bahasa markah yang digunakan untuk membuat sebuah halaman web, menampilkan berbagai informasi di dalam sebuah penjelajah web internet dan performatan. Hypertext sederhana yang ditulis dalam berkas format ASCII agar dapat menghasilkan tampilan wujud yang terintegrasi. Selanjutnya ada poin keempat, aturan penamaan dan penomoran. Penulisan dokumen SKPL ini menggunakan berbagai macam aturan penamaan dan penomoran yang berbeda untuk beberapa bagian tertentu. Aturan penamaan dan penomoran yang digunakan berdasarkan hal atau bagian tersebut adalah seperti yang tercantum pada tabel berikut ini. Untuk yang kelima, ada referensi, panduan penggunaan dan pengisian spesifikasi kebutuhan perangkat lunak atau SKPL. Jurusan Teknik Informatika, Institut Teknologi Bandung 2000. Untuk poin keenam ada ikhtisar dokumen. Yang pertama ada pendahuluan yang berisi penjelasan tentang dokumen SKPL yang mencakup tujuan pembuatan dokumen, ruang lingkup masalah yang diselesaikan oleh perangkat lunak yang dikembangkan, definisi, referensi, dan sistematika. Untuk yang kedua ada deskripsi umum yang berisi penjelasan secara umum mengenai perangkat lunak yang akan dikembangkan meliputi perspektif dari perangkat lunak, fungsi dari perangkat lunak, karakteristik pengguna, batasan, dan asumsi yang diambil dalam pengembangan perangkat lunak. Untuk yang ketiga ada rincian kebutuhan yang berisi uraian kebutuhan perangkat lunak secara lebih rinci. Untuk yang kedua ada deskripsi umum perangkat lunak. Yang ada poin pertama yaitu deskripsi umum sistem. Proyek kami menyediakan jasa jual item top up game online berbasis web. Namun, proses jual beli masih dilakukan melalui web lalu diarahkan ke media sosial melalui WhatsApp. Jadi, semua orang bisa bebas untuk membeli item dari game online mereka. Untuk poin kedua yaitu fungsi produk. Tujuan dan fungsi pembuatan proposal manajemen proyek ini adalah membangun sistem informasi pada informasi kepada konsumen yang ingin melakukan transaksi membeli item top up game dan memberikan kemudahan dalam pemesanan item top up game. Untuk poin yang ketiga ada karakteristik pengguna. Karakteristik pengguna dijabarkan tabel berikut ini. Untuk poin selanjutnya yaitu batasan. Batasan dari pengembangan sistem pemesanan online berikut. A. Sistem ini bersifat web-based. Untuk yang kedua ada sistem ini dikembangkan menggunakan HTML dan CSS. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya sebelumnya. 3. Deskripsi umum kebutuhan. Perangkat lunak jual item top up membutuhkan fasilitas-fasilitas seperti web browser, PC atau laptop, internet, media sosial, atau WhatsApp bisnis. Beginilah tampilan antarmuka saat pelanggan membuka website. Lanjut ke 3.2, deskripsi fungsional. Di sini ada diagram cara sistem informasi top up gaming. Pertama-tama dari pelanggan melakukan aksi pembelian item dan melihat status pembelian dan melakukan pembayaran. Lalu di seberangnya admin melakukan menambahkan produk, mengirim item dan melihat status pelanggan. Diagram aktivitas. Aktivitas diagram merupakan sebuah diagram alur kerja menjelaskan kegiatan suatu sistem. Diagram ini menjelaskan langkah-langkah proses kerja dari awal sampai akhir. Pelanggan masuk website top up game, lalu di sistem menampilkan produk item dijual. Lalu pelanggan bisa memilih itemnya untuk dibeli, lalu mengeklik pembelian, item di sistem bertambah pada keranjang. Lalu mengirim data ke item pesanan, masuk ke status pembelian, item bertambah icon keranjang. Klik icon keranjang, masuk halaman keranjang. Lalu di halaman admin, masuk halaman admin, di sistem menampilkan tabel data. Pilih data produk, klik produk, memberikan form database, mengisi database produk, lalu data tersimpan akan memunculkan halaman utama.
Selanjutnya masih sama di halaman admin, masuk halaman super admin, menampilkan tabel data, pilih data item pesanan, menampilkan database pelanggan pembeli, pilih data pesan, memberitahu status pembayaran, kalau ini gagal oleh berhasil. Pilih data ID pesanan, menampilkan alamat game dan pelanggan, mengirim item sesuai alamat game. Selesai. 3.3. Batasan perancangan. Jual item berbasis web ini terdapat dalam sistem informasi ini adalah proses jual beli melalui sosial media atau transaksi melalui WhatsApp, tidak lewat web langsung. Sesuai dengan tujuan proposal ini, aplikasi ini berbasis web dan konsumen aplikasi akan difokuskan pada pembuatan halaman user konsumen dan admin pengelola web. Atau untuk batasannya yaitu A. Konsumen satu membeli item top up game, pengelola web mengelola transaksi. 4. Ringkasan kebutuhan. Ringkasan kebutuhan fungsional adalah kali ringkasan melakukan pemesanan pada item tertentu. Kedua, informasi tentang game termasuk deskripsi, platform, dan harga detail harga top up. Ketiga, memilih jumlah top up yang diinginkan untuk game tertentu. Keempat, mendukung untuk berbagai platform termasuk desktop, ponsel, dan tablet. 342. Ringkasan kebutuhan non-fungsional. Desain tampilan yang responsif agar dapat diakses dengan baik melalui perangkat termasuk laptop, desktop, atau perangkat seluler. Kedua, terhubung dengan game yang relevan agar top-up dilakukan oleh pengguna dapat diterapkan secara langsung. Terakhir adalah kontribusi anggota kelompok. Saya sebagai ketua, Dimas Bagaskoro Widodo, tugas tugas yang dikerjakan adalah menjelaskan cara kerja sistem top-up. Kedua, Lutfi Zulkarnain Asidik, tugas yang dikerjakan adalah membuat proposal, SKPL, dan mengedit video. Nama anggota Ilham Sidik, tugas yang dikerjakan adalah membuat website jasa top up. Yang keempat, Aziz Gali Herdianto, tugas yang dikerjakan mendesain website jasa top up. Yang kelima, Andro Kusumo, tugas yang dikerjakan adalah membuat video presentasi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.